Dengan kuantitas hormon testosteron yang tinggi, tentu itu berpengaruh terhadap sikap dan emosi dari para pegulat. Perkelahian di backstage atau belakang layar seringkali terjadi dan tidak dapat diindahkan. Dari sekian banyak pegulat yang mampu bersikap dewasa dan mengontrol emosinya, sebagian kecil dari mereka memang merasa harus menyelesaikan masalah mereka dengan adu jotos secara real. Di video kali ini, saya telah mengumpulkan beberapa kejadian perkelahian belakang layar yang pernah terjadi di masa lalu. Selengkapnya di channel Gilang Wrestling, because you deserve it. Jika kalian suka konten seperti ini, silakan support channel ini semampu kalian. Bisa dengan super thanks, saweria, atau dengan subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Yang pertama, Sheamus melawan Yoshitatsu. Di masa mereka masih bergulat di FCW, Sheamus, Yoshitatsu, dan Ted DiBiase Jr. tinggal bersama dalam satu apartemen. Perselisihan antara Yoshitatsu dan Sheamus terjadi karena Sheamus meminjam botol minuman protein milik Yoshi tanpa dicuci. Ini sudah berkali-kali Sheamus lakukan dan suatu hari Yoshi mendatangi Sheamus dan memarahinya. Sheamus justru balik marah karena dilabrak seperti itu. Ia lempar botol tersebut ke Yoshi dan ditangkapnya. Kemudian Sheamus sok jago menantang Yoshitatsu untuk berantem aja. Itu karena Sheamus tahu kalau Yoshi punya background sebagai petinju. Sheamus ngerasa pasti gampang untuk ngalahin Yoshi. Tetapi tanpa sepengetahuan Sheamus, Yoshi sudah pernah belajar bela diri lebih intens di New Japan Dojo di awal karirnya. Setelah itu mereka lanjut berkelahi. Yoshi memukuli Sheamus habis-habisan. Dalam sebuah podcast All Wrestling News, veteran pegulat Conan menceritakan insiden tersebut sesuai pengetahuannya. Ia bilang kalau alasan perkelahian itu terjadi bukan hanya karena botol minuman, tetapi juga karena Sheamus punya hutang uang ke Yoshitatsu yang belum ia bayar. Makanya guys, kalau punya hutang segera dibayar ya, biar gak kayak Sheamus. Yang kedua, Simon Gotch versus Sin Cara. Di masa karirnya di WWE, Sin Cara adalah salah satu pegulat yang sering berkelahi dengan pegulat lain yang bermasalah dengannya. Dan hebatnya, dia sering mengungguli lawannya. Perkelahian satu ini juga gak jauh beda, tepatnya di daerah dekat catering atau prasmanan. Ini terjadi saat acara SmackDown Live 2016. Motif dari perkelahian ini tidak begitu jelas karena tidak banyak yang menceritakannya. Tetapi memang saat itu banyak yang bilang kalau Simon Gotch mulutnya gak bisa dijaga kalau ngomong nyakitin dan bikin kesal. Menurut Wrestling Observer, berantemnya cuma sebentar. Sin Cara dengan mudah menghajar Simon Gotch. Kronologinya, Sin Cara kesal dengan Simon dan ia melempar sekaleng minuman soda ke wajah Simon. Yang ketiga, Batista melawan Booker T. Salah satu hal yang sering dilakukan Batista dan membuat banyak orang lain kesal adalah saat dia menyombongkan dirinya yang dengan cepat menanjaki puncak karir di WWF saat itu. Batista juga sering sok-sokan bilang kalau ratingnya SmackDown turun saat itu karena dia sudah tidak di brand tersebut. Banyak pegulat yang tidak senang dan marah dengan tingkah Batista ini, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi satu pegulat yang berani untuk menghadapinya ialah Booker T. Suatu hari Booker T memutuskan untuk konfrontasi dengan Batista. Dilaporkan bahwa mereka sempat adu bacot selama 5 menit sebelum adu jotos. Perkelahian ini diperkirakan berjalan selama 30 detik dan berhenti sesaat setelah Booker T berhasil mendominasi. Setelah perkelahian tersebut, Booker T dipuji banyak orang yang tidak suka dengan attitude-nya Batista saat itu. Ia menjadi orang yang berhasil membungkam Batista. Dalam sebuah interview, Booker T menekankan bahwa ia tidak mau masalah ini dibesar-besarkan. Ia juga bilang sepertinya saat itu Batista yang merasa badannya lebih besar meremehkan Booker T yang sudah biasa berantem semasa hidupnya. Big Show melawan Great Khali. Terkesan kayak storyline feud ya? Tidak guys, ini beneran terjadi. Dua raksasa ini pernah berkelahi di belakang layar. Dalam suatu masa, Big Show menyadari kalau Khali memakai gerakan andalan Big Show, yaitu overhand chop ke arah dada lawan di ujung ring. Sebelum Khali menggunakannya, orang sudah banyak yang tahu bahwa itu khasnya Big Show. Untuk meluruskan masalah, Big Show mendatangi Khali dan memintanya untuk tidak melakukan gerakan tersebut, karena itu udah trademarknya. Bukannya setuju, Khali malah merespon Big Show dengan kasar. Alhasil, Big Show mendorong Khali ke sudut. Khali menerimanya sebagai awal dari sebuah perkelahian. Big Show menonjok duluan, ia tonjok rahangnya Khali. Kemudian Khali terdorong ke belakang karena itu. Setelah itu berantem lanjut adu pukul berganti
bergantian. Klimaksnya adalah pada saat Big Show ingin menonjok dengan beringas, tetapi ia terjatuh karena tersandung kursi. Ia terjatuh bersama Khali. Khali berada di atas tubuhnya. Big Show menganggap kalau di situ jelas dia kalah, simply karena Khali bisa berada di atasnya. Dari cerita ini, berantemnya cukup seru juga, lebih seru daripada match mereka di ring. Ya enggak? Yang terakhir, Chris Jericho melawan Brock Lesnar. Ini adalah salah satu perkelahian belakang layar yang cukup populer. Ini terjadi di tahun 2016 saat pertandingan Randy Orton melawan Brock Lesnar di SummerSlam 2016. Seperti yang teman-teman tahu, kala itu match harus dihentikan. Itu karena Lesnar dengan sengaja membuat kepala Orton berdarah. Dilaporkan bahwa Jericho menyaksikan match itu dari balik pintu entrance. Ia ingin tahu apa yang benar-benar terjadi dan apakah Orton baik-baik saja. Kemudian ia tanya ke Michael Hayes, produser yang mungkin tahu apakah itu sesuai skenario apa tidak. Tetapi Hayes tidak menjawabnya. Ini semakin membuat Jericho khawatir dan kesal. Jericho mengumpat dengan kata sampah karena respon Hayes tersebut. Dan itu pas Lesnar lewat dan mendengar ucapan tersebut. Lesnar menganggap bahwa itu tertuju untuknya. Ini membuat Lesnar bilang ke Jericho pengecut atau semacam itu. Lebih jauh lagi, Lesnar bilang ke Jericho untuk urusin urusanmu sendiri. Kemudian Lesnar mendorong Jericho dan Jericho membalas dengan menghentakkan dahinya ke Lesnar dan lanjut adu bacot. Lesnar bilang pukul aku atau cium aku. Cium ini tujuannya menganggap Jericho homo dengan maksud mengejeknya. Saat mereka sama-sama terjerat menekan ke dinding, Triple H memisahkan mereka. Tetapi lepas lagi, dan pada akhirnya Vince McMahon yang tengah berada di area itu juga membantu memisahkan. Jericho tidak gentar, ia lanjut memaki-maki Lesnar. Ia tidak takut walau Lesnar lebih besar. McMahon mencoba meredam amarah Jericho. Setelah itu Triple H melapor ke Vince kalau Lesnar yang mulai dan Jericho cuma membela dirinya. Walau memang tidak ada pemenang yang jelas dalam perkelahian ini, tetapi tetap saja tukang bully jangan sampai menang. Mana nih perkelahian yang paling heboh? Silahkan komen di bawah.